Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Lubis dengan NIM 200760111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain principles, di mana mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Materi yang akan dibahas pertama pedoman desain, teori dan prinsip desain. Pedoman desain itu adalah seperangkat aturan atau panduan yang membantu desainer dalam membuat keputusan desain yang baik. Ini dapat mencakup hal-hal seperti tata letak, warna, tipografi, ukuran, dan proporsi. Di mana teori desain itu studi tentang cara kerja desain dan pengaruhnya pada pengalaman pengguna. Teori ini mencakup topik seperti psikologi, warna, ergonomi, dan interaksi manusia komputer. Di mana prinsip desain itu adalah ide-ide inti yang menjadi landasan untuk pedoman dan teori desain. Prinsip-prinsip ini mencakup hal-hal seperti kesatuan, keseimbangan, gerakan, ritme, proporsi, dan kontras. Ah, di sini ada 4 pilar desain, di mana pertama persyaratan antarmuka pengguna, yang kedua dokumen pedoman dan proses, yang ketiga alat perangkat lunak antarmuka pengguna, dan yang keempat ulasan pakar pengujian kegunaan. Nah, di mana persyaratan antarmuka pengguna itu meminta dan menentukan dengan jelas kebutuhan pengguna adalah kunci utama keberhasilan dalam setiap aktivitas pengembangan. Nah, dalam meletakkan persyaratan setiap aktivitas pengembangan, itu pengguna adalah bagian dari keseluruhan pengembangan persyaratan dan proses manajemen. Dan persyaratan antarmuka itu pengguna menggambarkan perilaku sistem. Yang kedua, dokumen pedoman dan proses. Di mana itu ada setiap proyek memiliki kebutuhan yang berbeda. Berbeda itu tetapi pedomannya harus dipertimbangkan untuk kata, ikon, grafik, masalah, tata letak layar, perangkat input dan output, dan urutan tindakan dan eh, pelatihannya. Yang ketiga, alat perangkat lunak antarmuka pengguna itu adalah salah satu kesulitan dalam merancang sistem interaktif. Interaktif dalam pelanggan dan pengguna mungkin tidak memiliki gagasan yang jelas tentang seperti apa sistem itu ketika selesai. Karena sistem interaktif baru dalam banyak situasi pengguna mungkin tidak menyadari implikasi dari keputusan desain. Sayangnya, sulit, mahal, dan memahami waktu untuk membuat perubahan besar pada sistem setelah sistem tersebut diimplementasikannya. Yang keempat itu ulasan pakar dan pengujian kegunaan. Di sini selain berbagai metode tinjauan pakar pengguna dan dengan pengguna yang dituju, survei dan alat analisis otomatis terbukti bermanfaat. Nah, selanjutnya sasaran, di mana sasarannya itu satu menghasilkan desain solusi, yang kedua mengevaluasi dihasilkannya desain. Nah, di mana dalam menghasilkan desain solusi itu ada 3, pedoman, prinsip, dan teori. Pedoman itu nasihat terfokus tingkat rendah tentang praktik yang baik dan peringkat terhadap bahaya. Yang kedua prinsip. Prinsip itu strategi atau aturan tingkat menengah untuk menganalisis atau membandingkan alternatif desain. Yang ketiga itu teori, di mana teori kerangka kerja tingkat tinggi yang dapat diterapkan secara luas untuk digunakan selama desain dan evaluasi serta untuk mendukung komunikasi dan mengajarnya. Nah, di bagian kedua mengevaluasi dihasilkan desain itu juga terdapat 3, ulasan ahli dan heuristik. Yang kedua pengujian kegunaan, yang ketiga eksperimen terkontrol. Selanjutnya
teori desain, di mana teori desain ini juga terdapat dua jenis teori. Yang pertama jenis teori, yang kedua kapasitas manusianya. Di dalam jenis teori itu ada empat, itu deskriptif, penjelasan, bersifat menentukan, prediktif. Nah, deskriptif itu terbagi menjadi tiga elemen UI, terminologi, semantik. Teori deskriptif itu, teori deskripsi memberikan deskripsi atau gambaran tentang suatu teori. Teori deskriptif dalam desain sering membahas tentang elemen UI seperti yang tadi dijelaskan ada tiga bagian, yaitu ada menjelaskan tentang UI, terminologi, dan semantik. Teori ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang bagaimana mengatur dan menyajikan elemen-elemen desain agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Nah, di bagian teori penjelasan memberikan urutan peristiwa atau rangkaian kejadian dengan hubungan sebab akibat. Teori ini membentuk desainer untuk memahami interaksi pengguna dengan desain yang mereka buat dan juga untuk memprediksi dampak dari perubahan desain yang mungkin dilakukan. Itu dari penjelasan itu urutan peristiwa dengan hubungan sebab akibat seperti tadi yang dijelaskan. Nah, di sini ada yang ketiga, teori bersifat menentukan. Teori bersifat menentukan itu memberikan panduan bagi desainer untuk mengambil keputusan dalam proses desain. Teori ini sering berkaitan dengan prinsip-prinsip desain dan praktik eh, standar praktik dengan prinsip desain standar praktik terbaik yang diterima oleh industri. Teori ini dapat membantu desainer untuk memastikan bahwa desain yang mereka buat memenuhi standar kualitas dan fungsionalitasnya yang diharapkan oleh orang yang membuat desain tersebut. Di mana yang kebagian keempat, predik, yang bagian keempat itu, yang bagian keempat itu prediktif, di mana prediktif itu memberikan perbandingan antara alternatif desain berdasarkan angka kinerja. Teori ini membantu desainer untuk mengevaluasi kinerja desain dan memprediksi hasil yang mungkin dicapai dalam berbagai situasi. Teori ini sering digunakan dalam bentuk desain produk dalam produk dalam teknologi untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan kinerja produk. Dengan memahami jenis-jenis teori ini, desainer dapat memilih teori yang tepat untuk membantu mereka mengembangkan desain yang efektif dan efisien. Makanya prediktif itu untuk membantu mereka mengembangkan desain efektif dan dapat memilih teori yang tepat dan yang mereka inginkan. Yang di sini yang kedua kapasitas manusia, di mana kapasitas manusia terdiri dari tiga, yaitu tugas motorik, persepsi, kognitif. Motorik itu keterampilan dalam menunjukkan, mengklik, menggerakkan. Di mana itu kayak kita dalam keterampilan kita dalam menunjukkan suatu sikap, apa dalam melakukan gerakan atau mengklik suatu benda tersebut gitu. Di mana persepsi itu hal input sensorik, yang kognitif itu pemecahan masalah jangka pendek atau jangka panjang. Saya jelaskan sedikit tentang motorik. Motorik mencakup kemampuan untuk melakukan gerakan tubuh dengan koordinasi yang baik dan efektif. Tugas motorik melibatkan akibat fisik dan kemampuan motorik kasar atau halus yang memerlukan koordinasi antara otot, keterampilan dalam menunjukkan atau mengklik dan gerakan yang kita lakukan. Sedangkan dan persepsi itu adalah proses di mana kita menginterpretasikan dan memahami informasi dari input sensorik seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Persepsi tidak hanya sekedar memproses informasi sensorik, tetapi juga melibatkan proses kognitif yang lebih kompleks seperti pengenalan pola, kategorisasi, dan pengambilan keputusan. Dan bagian terakhir itu yang ketiga, kognitif. Kognitif itu kemampuan motorik melibatkan keterampilan dalam melakukan gerakan seperti menunjukkan dan mengklik
Sedangkan kemampuan persepsi melibatkan pengolahan informasi dari input sensorik seperti penglihatan dan pendengaran. Nah, kognitif melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan berpikir secara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, selanjutnya model aksi Norman atau penjelasan. Nah, di sini terlihat ada gambar di mana ada di situ output, di sini ada output, input, terus presentasi, sistem, performance, articulation, user, observasi. Di situ saling terhubung, semuanya saling terhubung atau saling terikat. Sedangkan peran utama dari EMK itu adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang memudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Selain itu, tujuan dari interaksi ini adalah untuk membantu share pengguna untuk mencapai goals atau tujuannya. Nah, interaksi manusia komputer adalah atau human computer interaction merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengkaji komunikasi atau interaksi di antara pengguna dengan sistem. Sistem yang dimaksud di sini tidak hanya sistem tidak hanya tidak tidak hanya sistem yang ada pada komputer saja, tetapi juga sistem yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kendaraan, peralatan rumah tangga, dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita ambil. Nah, salah satu model interaksi yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu model Donald Norman. Adapun model siklus interaksi Donald Norman ini meliputi 7 komponen, di mana pertama menetapkan tujuan, memformulasikan intention, yang ketiga menetapkan rangkaian aksi dalam bentuk antarmuka, yang keempat melaksanakan aksi, yang kelima melihat kondisi sistem, yang keenam menginterferensikan kondisi sistem. Yang ketujuh, mengevaluasi kondisi sistem sehubungan dengan goals atau tujuan. Nah, di sini selanjutnya pendekatan 4 tingkat Foley dan fandom atau deskriptif. Yang pertama konseptual tingkat, yang kedua semantik tingkat, yang ketiga sintaksis tingkat, yang keempat leksikal tingkat. Di mana yang pertama itu konseptual tingkat itu di mana konseptual tingkat itu adalah model mental penggunaan dari sistem interaksi. Dan semantikat itu adalah menjelaskan arti yang disampaikan oleh input perintah pengguna oleh tampilan keluaran komputer. Dan ketiga, sintaksis tingkat itu mendefinisikan bagaimana unit atau kata yang menyampaikan semantik dirangkai menjadi kalimat lengkap yang menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Yang keempat itu leksikal tingkat, di mana leksikal tingkat itu berurusan dengan ketergantungan perangkat dan dengan mekanisme yang tepat pengguna menentukan sintaksnya. Selanjutnya prinsip desain. Di sini prinsip desain juga ada 4. Yang pertama 5 gaya interaksi utama, yang kedua 8 aturan emas desain antarmuka, yang ketiga mencegah kesalahan, dan yang keempat itu otomatisasi dan kontrol manusia. Nah, di sini pertama saya jelaskan yang 5 gaya interaksi manusia. Selanjutnya nor- prinsip norma dari model aksi. Pertama, prinsip desain yang baik, yaitu negara dan alternatif tindakan harus terlihat, harus menjadi model konseptual yang baik dengan citra sistem yang konsisten. Yang ketiga, antarmuka harus mencakup pemetaan yang baik yang menggunakan hubungan antar tahapan. Pengguna harus menerima umpan
balik terus-menerus. Yang kedua, kegagalan pengguna dapat terjadi, yaitu pengguna dapat membentuk tujuan yang tidak memadai, mungkin tidak menemukan objek antarmuka yang benar karena label atau ikon yang tidak dapat dapat dipahami. Mungkin tidak tahu cara menentukan atau menjalankan tindakan yang diinginkan. Eh, Terakhir, mungkin menerima umpan balik yang tidak pantas atau menyesatkan. Selanjutnya, 8 aturan emas desain antarmuka. Yang pertama, berusaha keras untuk konsistensi. Yang kedua, melayani kegunaan universal. Yang ketiga, tawarkan umpan balik yang informatif. Yang keempat, desain dialog untuk menghasilkan penutupan. Yang kelima, mencegah kesalahan. Yang keenam, izinkan pembalikan tindakan yang mudah. Yang ketujuh, tetap kendalikan pengguna. Yang kedelapan, kurangi beban memori jangka pendek. Di mana yang pertama itu ada situasi serupa harus mengarah pada urutan tindakan yang serupa. Yang kedua, terminologi yang sama dalam petunjuk menu bantuan. Yang ketiga, warna tata letak kapitalisnya dan fontnya. Yang keempat, pengecualian harus komprehensif dan terbatas, misalnya hapus game kata sandi. Dan yang kedua, melayani kegunaan universal itu yaitu pengguna dengan kebutuhan berbeda. Biarkan antarmuka menyesuaikan, biarkan konten menjadi berubah. Pemula vs pakar, muda vs tua, web vs seluler, dan sebagainya. Yang ketiga, responsif desain, variasi internasional dan budaya. Yang ketiga, tawarkan umpan balik yang informatif. Itu terdiri dari untuk setiap tindakan manusia harus ada umpan balik antarmuka. Tindakan yang sering dan kecil, umpan balik ringan. Tindakan yang jarang dan besar, presentasi visual objek membantu menunjukkan perubahan. Yang keempat, desain dialog. Setiap urutan tindakan harus memiliki awal, perkembangan, akhir. Berikan umpan balik yang jelas di akhir, memuaskan pengguna. Hapus tugas saat ini dari mereka memori kerja, bersiaplah untuk yang berikutnya. Nah, yang kelima itu mencegah kesalahan. Di mana mencegah kesalahan itu terdiri hindari kemungkinan membuat kesalahan, notifikasi teman, tombol, tautan yang tidak berlaku, mencegah memuaskan karakter ilegal, tawarkan instruksi pemulihan yang sederhana. Kesalahan tidak boleh mengubah status aplikasi atau membuatnya mudah dipulihkan. Yang keenam, izin pembalikan tindakan yang mudah. Di mana itu terdiri dari tindakan harus dapat dibalik, tingkat reversibilitas yang berbeda, satu tindakan tugas entry data, sekelompok tidak lengkap. Yang ketujuh, tetap kendalikan pengguna. Terdiri dari antarmuka, seharusnya selalu menggapai tindakan pengguna, minimalkan tugas yang membosankan dan penjaga. Hindari kejutan atau perubahan dalam perilaku yang biasanya, berikan batalkan atau ulangi konfirmasinya. Yang terakhir, kurangi beban memori jangka pendek. Itu terdiri dari aturan praktis. Orang dapat mengingat 7 kurang lebih 2 potong informasi. Informasi pada suatu layanan seharusnya tidak diperlukan diingat pada layar berikutnya. Tidak ada entry nomor telepon. Kumpulkan dari buku alamat. Tampilkan lokasi situs web. Paskan formulir panjang dalam suatu halaman. Di sini ada konsistensi batin. Ini adalah contoh gambaran dari konsistensi batin atau yang bagian pertama tadi. Ini konsistensi dengan model mental. Ini juga contoh dari yang bagian pertama. Ini konsistensi interpretasi. Ini juga contoh dari bagian yang pertama juga, ya, atau yang berusaha keras untuk konsistensi tadi yang sudah dijelaskan. Di sini tawarkan umpan balik yang informatif. Ini contoh yang nomor satu juga, itu adalah gambaran aplikasi Visual Studio Code itu. Coba install kode VS untuk semua pengguna di komputer. Install ke file program daripada folder pengguna. Selanjutnya ikuti langkah selanjutnya, dan di bagian gambar yang ini pilih OK dan
dan download atau install aplikasi sesuai dengan langkah yang ditampilkan gitu. Nah, di sini desain dialog untuk menghasilkan penutup. Nah, ini contoh dari yang nomor 4, desain dialog untuk menghasilkan penutup. Di sini hapus urutan dialog. Nah, yang inilah gambaran dari contoh desain dialog itu. Yang ini pencegahan kesalahan. Ini contoh dari nomor 5. Ini adalah gambaran untuk mencegah kesalahan agar tidak terjadi setiap urutan tidak harus memiliki awal awal pencegahan kesalahan itu. Di sini ada prinsip desain oleh Benyon. Pertama, diadaptasi dari Norman, Nielsen, dan lainnya. Kemampuan belajar membantu orang mengakses belajar dan mengingat sistem visibilitas. Pastikan semuanya terlihat sehingga pengguna dapat melihat apa fungsinya tersedia dan apa yang sedang dilakukan sistem. Yang pertama, konsistensi, keakraban, keterjangkauan. Nah, konsistensi konsistensi itu ada bagian di atas. Keakraban menggunakan bahasa simbol yang akan menjadi audiensi yang dituju akrab dengan yang lain gitu. Yang kedua, keakraban. Keakrab, keakrab, yang kedua itu keakraban itu penjelasannya tadi. Itu sebenarnya yang ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan itu desain hal-hal yang sehingga jelas untuk apa mereka, misalnya tombol harus didorong, memetakan properti yang dirasakan dari objek dengan bagaimana mereka dapat digunakan. Nah, prinsip desain oleh Benioff yang kedua, diadaptasi dari Norman Nielsen. Efektivitas memberi pengguna rasa memegang kendali, mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, yang itu ada navigasi, kontrol, masukan. Di mana navigasi itu navigasi itu mendukung orang-orang dalam bergerak di setiap bagian yang berbeda atau peta, tanda arah, tanda informasi. Kalau kontrol, siapa yang memegang kendali untuk interaksi selanjutnya dan logis pemetaan antara kontrol dan efeknya. Hubungan dengan efek samping di dunia nyata. Masukan itu memberi pengguna rasa memegang kendali gitu. Yang ketiga, prinsip desain oleh Benyon 3 diadaptasi dari Norman Niels dan yang lain, keselamatan dan keamanan. Di sini pemulihan uh, akan uh, akan pemulihan kesalahan, terus kendala dan memecahkan kesalahan. Komodasi menawarkan cara interaksi yang sesuai dengan pengguna. Itu ada dua, fleksibilitas dan keramahan atau sopan. Fleksibilitas itu pengguna kegunaan universal atau bergaya menarik berpenampilan menarik itu. Keramahan itu adalah ramah, sopan, menyenangkan, tidak ada gangguan mendadak. 7 prinsip Norman untuk mengubah tugas sulit menjadi tugas sederhana. Yang pertama, gunakan pengetahuan di dunia dan pengetahuan di kepala. Yang kedua, menyederhanakan struktur tugas. Yang ketiga, membuat hal-hal terlihat. Yang keempat, lakukan pemetaan dengan benar. Yang kelima, eksploitas kekuatan kendala, baik alami maupun buatan. Desain untuk kesalahan ketika semua gagal standarkan. Cukup sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.